wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fadli, biasa dipanggil Fadli atau Fadal. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Telu, Siat Timeh. Ya Alhamdulillah, kemarin pas sebelumnya saya mendapatkan komentar yang mungkin bisa lebih memotivasi saya untuk elim berikutnya. Mungkin di hadapan dewan juri atau di hadapan penonton masih kelihatan nervous karena jujur ini juga menjadi pengalaman pertama saya bisa tampil di audisi yang besar ini. Dan semoga dengan komentar-komentar yang diberikan oleh dewan juri bisa memotivasi saya, bisa lebih membuat saya improve lebih ke depannya lagi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa khususnya sobat-sobat Fadli, insya Allah calon penghuni syurga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Kalau nanti Fadli bilang agak karebatu, jawabannya alhamdulillah. Ewako, boleh? Boleh. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, agak karebatu. Alhamdulillah. Hadirin, ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukarkan dengan harta, bahkan disebandingkan dengan jabatan. Tidak bi. Itulah kemuliaan dan kasih sayang kedua orang tua kita. Saking mulianya jabatan kedua orang tua kita di sisi Allah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menyembah kepada Allah dan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dua hal utama dalam kehidupan kita. Mencantumkan dua hal utama. Yang pertama itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas berkata bahwasanya aku tidak melihat suatu amalan yang menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang menjadi pertanyaannya, Bang yang duduk di sana, Bu. Oh Bu. Apakah masih diingat kira-kira bagaimana pengorbanannya kedua orang tua tak? Masih diingat kira-kira itu bagaimana prosesnya mendidikannya ke orang tua tak ke kita? Bagaimana prosesnya itu? Seorang ayah yang berjuang sana sini, yang tidak kenal kata lelah. Bahkan kedua orang tua kita senantiasa mengakibatkan insya Allah untuk kehidupan kita yang terbaik. Jujur Pak Bu, mungkin kedua orang tua saya belum bisa hadir di tempat ini. Kedua orang tua saya belum bisa sempat hadir menampilkan saya, melihat saya tampil di panggung yang insya Allah, yang masya Allah besar ini. Tetapi saya yakin kedua orang tua saya itu berjuang mati-matian di Sulawesi dan tidak bangkit dari sujudnya, melainkan sebelum mendoakan kepada anaknya ini. Ada pesan ayahku, ada pesan bapakku, Bapak Ibu. Apa pesan bapakku? Sambil memegang ubun-ubunku sebelum ke Jakarta, dia berkata, "Nak, jaga dirimu. Jaga bagaimana perlakuanmu kepada orang-orang di sana. Jaga bagaimana nanti kamu itu bagaimana bisa menyesuaikan diri di sana. Dan tetapkan dalam hatimu bahwasanya kamu itu merupakan harapan kedua orang tua kamu. Dan merupakan
agenda untuk senantiasa bisa menggenggam tangan kedua orang tuamu di surga kelak nanti. Itu harapan orang tua saya kepada saya. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada para ibu kita. Karena mengapa? Karena ibu kita merupakan orang sesuai bahkan sabda Rasulullah SAW bersabda, al jannatu tahta qadamil ummahat. Sesungguhnya jabatan seorang ibu itu surganya berada di telapak kaki ibu. Oleh karena itu, sebagai salam rindu saya kepada ibu saya, izinkan saya Bu untuk menyalamkan sebagai syair Arab. Yang hafal boleh ikut. Ummi thumma ummil haddi akhir yufa umri hubbi min awil hayati muhammi illi kattar khairha dab khairha fi dammi wa aish fi. Oleh karena itu Bu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kedua orang tua kita yang layak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Demikian yang sempat saya sampaikan. Allah yahdi ila darissalam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih meriah lagi dong ini dari Bone loh. Fadli, udah lega ya? Udah selesai. Sekarang saatnya kita dengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil dulu deh. Silakan Bib. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadli malam ini luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Jadi satu hal yang saya lihat, Masya Allah. Ya, ini ada beberapa poin. Ini ya. Pertama, bacaan Qur'annya bagus dan menyentuh. Alhamdulillah. Nomor satu, ini modal yang bagus. Ya, jadi Fadli ketika kita menyampaikan kepada orang khalayak bacaan Quran yang dibaca dengan bagus, dengan benar, itu adalah firman Allah yang sampai ke hati orang yang dengar. Jadi pertahankan nanti pada saat Anda ceramah begitu. Kemudian yang kedua, poin saya adalah ada keharuan tadi dalam ceramah. Ya, ketika tadi Anda menceritakan ketika ayah memegang ubun-ubun. Ya, jadi Fadli perlu ketahui ya bahwa sekarang dakwah yang menyentuh ke dalam hati itu satu hal yang langka. Banyak orang dakwah itu justru dijadikan panggung komedi. Gitu ya. Padahal dakwah pada masa Nabi SAW itu menyentuh dalam hati. Anda tadi sudah melakukan itu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Untuk Abi Amir. Secara umum, kamu sudah hari ini tuh lebih rileks, lebih pede, dan lebih yakin gitu apa yang kamu sampaikan. Apalagi kamu punya kelebihan loh. Suara kamu tuh indah banget kalau baca Quran. Nah, dan bagus banget. Dan kalau kamu menyampaikan renungan, itu bagus banget. Jadi kamu sentuhan, merendah suara. Apalagi lagi kamu bisa menyampaikan lagu yang menyentuh hati. Dan sesuai dengan tema itu. Itu bagus banget. Dan itu Abi Amir banget, suka banget. Syukran Nabi. Insya Allah. Gimana Kak Pai? Fadli, kamu bawa ini tuh haru banget loh. Ya, syukran Nabi. Aduh, saya tuh paling terharu kalau ada ngelihat orang yang melafalkan Qurannya begitu bagus gitu kayak kamu. Masya Allah, makanya itu salah satu tujuan saya ingin ketiga anak saya menjadi penghafal Quran. Kamu luar biasa banget. Merantau jauh dari orang tua nggak kebayang gitu. Sayang ditinggalin anak saya cuma sebentar aja tuh kayak nyariin gitu. Ini kamu jauh dari orang tua. Gimana rasanya? Iya. Rindu nggak? Kamu kangen gak sama keluarga? Ya. Kangen. Udah bertepatan karena alhamdulillah dari kelas 3 SMP udah diamanahin dari pondok untuk keluar imam. Jadi sudah 3 tahun 4 tahun itu nggak bisa bersama keluarga
mengisi bulan Ramadan, Kak Ruben. Belum pernah kayak bisa kembali lagi bagaimana suasana dalam sahur keluarga. Merasa Pasti orang tua kamu bangga banget melihat kamu ada di sini walaupun mereka nggak bisa nemenin kamu di sini. Iya. Saya yakin sekali saya sebagai yang bukan orang tua kamu aja, saya bangga banget ngeliat kamu seperti ini gitu. Harapan besar sekali, luar biasa adanya acara ini membangunkan anak-anak yang bisa bersyiar di jalan Allah. Semoga ada banyak lagi orang-orang seperti kamu. ya syukron. Tetap semangat ya. Ya syukron. Kamu juga punya ciri khas logatnya. Ya. Biarin aja begitu, nggak usah dirubah-rubah ya Kak Ruben ya. Iya, jadi ciri khasnya. Iya, ciri khas banget. Tetap semangat. Ya. Nanti pengen banget nanti ngelihat kamu bisa sambung ayat sama Abang Fas ya. Wih, Am- siap Umi. Insya Allah, amin. Insya Allah ya, biar diajarin sama kamu. Ya, Semangat ya Fadli, Terima insya kasih Allah Kak Fai. kamu jadi favorit saya juga. Fadli, saya kasih kesempatan kamu dari hati kamu yang paling dalam nih. Ini hanya kamu dan orang tua kamu, kamera sana. Sampaikan rasa rindu kamu, kangen kamu sama mereka yang benar-benar terdalam rindunya. Dan yang seperti kamu udah sampaikan, bagaimana kamu sudah lama sekali tidak bisa bertemu karena memang ada hal yang lagi kamu kejar saat ini. Silakan Fadli. Ya, untuk kedua orang tuaku, makku tercinta, bapakku tercinta. Doakan Fadli, kuatkan Fadli yang bisa merantau ke tanah Jakarta ini. Karena Fadli itu gak bisa sampai sekarang seperti ini, bisa sampai sedetik ini tanpa doa dari bapak sama mama. Fadli tidak bisa sampai sedetik ini, bisa masuk ke babak yang insya Allah, yang masya Allah sudah masuk 7 besar ini tanpa perjuangan ibu bapak juga, tanpa perjuangan mama sama bapak juga. Karena harapan Fadli itu bagaimana Fadli itu bukan hanya sukses di dunia, tetapi bisa juga sukses dan menggenggam tangan kedua orang tua saya, menggenggam tangan ibu bapak sama mama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sama mama sehat ya. Insya Allah Fadli akan menampilkan yang terbaik dari sini. Amin, insya Allah ya. Terima kasih Kak Fai juga untuk masukannya. Terima kasih Fadli, semangat terus ya. Mudah-mudahan masih kita bisa bertemu di panggung ini ya. Amin, amin. Terima kasih, Terima silakan. kasih Ruben. Cahaya